اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Adam Rizik Daniarsyah dari jurusan Pendidikan Agama Islam PAI 2D dengan NIM 22121138, yang mana di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari salah satu kitab, yakni Alkitab Al-Ushuriyah, yang mana di dalamnya dikaji beberapa hadis-hadis atau kisah-kisah. Toyib, di sini saya akan mengambil salah satu kisah di dalam kitab Al-Ushuriyah, yakni hadis yang ketiga, yang mana di dalam kitab ini diberi judul dengan Ar-Raju'u ilallah, yang mana kisah ini menjelaskan atas kewajiban kita untuk menghormati seseorang yang lebih tua daripada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syaikhi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada wajah seseorang yang tua, sobahan wa masaan, pada pagi hari dan juga pada sore hari, wa yaqulu, dan ia berkata, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka wa raqa jilduka, telah tua usiamu dan juga telah keriput kulitmu, waduqa idmuka, dan telah rapuh tulang-tulangmu, waqtaraba ajluka, dan telah terdekat ajalmu, wahana kudumaka ilayya, maka bersiap-siaplah kamu untuk menemuiku. Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara. Fastahi, maka malulah engkau kepadaku, minni, daripadaku, fa'ana, karena sesungguhnya aku, kata Allah, astahi min syaibatika an u'adzibaka finnari, malu atasmu ketika aku menghukummu di neraka karena ubanmu. Uban di sini yaitu karena tuanya seseorang. Wahukia an aliyan radhiyallahu ta'ala anhu, dan diceritakan pula ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu kana yadhhabu ilal jama'ati li sholatil fajri, ketika itu Ali radhiyallahu anhu ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah, musri'an, berjalan dengan cepat. Ketika itu Ali berjalan dengan cepat untuk bisa sholat berjamaah subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqiya syaikhan fit tariqi, maka ketika itu Ali bertemu dengan seseorang yang tua di jalan, yamshi qadamuhu ala saqinati wal waqari fi salqit tariqi, maka ketika itu orang tua itu berjalan dengan pelan
dan tenang di depannya, yakni di depan Ali radhiyallahu anhu. Marra Aliun radhiyallahu taala anhu takriman lahu wa ta'ziman li syaibatihi. Maka ketika itu Ali radhiyallahu anhu tidak ingin mendahuluinya karena Ali radhiyallahu anhu memuliakan dan mengagungkannya, yakni mengagungkan orang tua tersebut. Hatta hana waktu tulu'i syamsi falamma dana asy-syaikhu ila babil masjidi falam yadkhulal masjida. Sampai-sampai Ali pun sabar menanti hingga waktu terbit matahari akan menjelang. Nah, ketika orang tua itu sudah sampai di babil masjidi, di depan pintu masjid, falam yadkhulal masjida, maka orang tua tersebut tidak masuk ke dalam masjid tersebut. Fa'alima Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu, maka Ali pun mengetahui bahwasanya ia, yakni orang tua tersebut, annahu kana minan nasara, sesungguhnya orang tua tersebut ternyata beragamakan Nasrani. Fadakhala Aliyun al-masjida fawajada Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, maka masuklah Ali radhiyallahu anhu ke dalam masjid dan ia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i, di dalam keadaan ruku'. Fatawwala ruku'i miqdara ruku'aini, maka ketika yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan ruku', maka Rasulullah memanjangkan atas ruku'nya seperti 2 kali ruku' di dalam salat. Hatta adrakahu Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu, sampai Ali dapat ikut berjamaah sholat subuh atau tidak tertinggal sholat berjamaah subuh tersebut. Falamma faragha min sholatihi, ketika telah selesai atas sholatnya, yakni sholat subuh tadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah, maka Ali pun bertanya, wahai Rasulullah, lam tawalat ar-ruku' fi hadhihi shalah, mengapa mengapa engkau ya Rasulullah tadi memperlamakan atas hal ini gitu. Atas hal ini itu adalah ruku'. Mengapa engkau memperlamakan di dalam ruku'? Tanya Ali radhiyallahu anhu. Faqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu taf'alu mithlu dzalika. Sebelumnya orang-orang setelah Ali berkata, mengapa engkau melakukan hal seperti ini, maka orang-orang pun berkata, apa yang kau lakukan dengan ini, yakni dengan ruku'? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma raka'tu wa qultu subhana rabbiyal azim kama kana waradi waradtu, ketika aku ruku' dan aku membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih kama kana, seperti mana waradi waradtu, kebiasaanku atau kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ruku', an arfa'a ra'si, ketika Rasulullah ingin mengangkat kepalanya, ra'si kata Rasul, ketika aku ingin mengangkat kepalaku, ja'a Jibril, maka datanglah malaikat Jibril alaihi salam, wa wada'a janahahu, dan meletakkan sayapnya, ala dhahri, di atas punggungku, kata Nabi, wa akhadani tawilan, dan menahanku dengan lama, yakni menahan dengan sayapnya dengan lama. Falamma rafa'a janahahu
Dan ketika malaikat Jibril mengangkat sayapnya dari punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rafa'tu ra'si, maka kata Rasul, aku mengangkat kepalaku. Rafa'tu ra'si, faqalu, maka orang-orang atau para sahabat berkata, lamma fa'ala hakada, mengapa engkau melakukan hal seperti ini ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma sa'altuhu an dzalika, aku tidak menanyakan hal tersebut kepada Jibril, yakni hal Jibril untuk menahan ruku' Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahadara Jibril alaihi salam, maka datanglah malaikat Jibril alaihi salam, waqala, dan berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna aliyan, sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu, kana yasta'jilu lil jama'ati, sedang terburu-buru ataupun sedang cepat-cepat untuk sholat berjamaah bersamamu. Falaqiya syaikhan, akan tetapi di jalan ia bertemu dengan seseorang yang tua, Nasraniyan, yang beragamakan Nasrani, fit tariqi, di jalan, walam ya'lam Aliyun, dan Ali radhiyallahu anhu tidak mengetahui, annahu, sesungguhnya ia, yakni orang Nasrani tadi yang tua atau orang tua Nasrani tadi, Nasrani, yakni beragamakan Nasrani, wa akramahu li ajli syaibatihi, dan ia menghormatinya untuk karena ubannya, li ajli syaibatihi, karena ubannya, wa ma tuqaddimu, dan tidak ingin mendahuluinya, wa hafadhu haqqahu, dan karena ia ingin menjaga haknya, fa amarani Allahu, maka Allah memerintahkan kepadaku, kata Jibril, an akhodaka, untuk menahanmu fi ruku'i, di dalam ruku', hatta yudraku Aliyun salatil fajri, sampai Ali mendapatkan jamaah salat subuh tersebut. Wa hadza laisa bi'ajabin, kata Jibril, ini adalah bukan sesuatu yang aneh. Wa ajabul ajabu, akan tetapi sesuatu yang aneh itu adalah innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, amara Mikaila alaihi salam, memerintahkan kepada malaikat Mikail alaihi salam, an ya'khudha syamsi bi janahahu hatta la tatlu'i syamsi tawilan. Sesungguhnya malaikat Mikail diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan matahari dengan sayapnya, bijanahahu, dengan sayapnya, hatta la tatlu'i syamsi, untuk tidak terbit, ataupun matahari tersebut agar tidak terbit, li ajli Aliyun radhiyallahu taala anhu, untuk Ali radhiyallahu anhu, agar apa? Agar Ali radhiyallahu anhu mendapatkan salat subuh tersebut. Wa qala hadza darajatu bi hurmati syaikhi al-fani ma'a annahu kana nasraniyan. Maka cerita di atas menunjukkan betapa tingginya derajat atau keutamaan memuliakan orang yang sudah tua, padahal ataupun walaupun orang tua tersebut adalah orang tua yang beragamakan Nasrani. Hikayatan ukhra, ada kisah lainnya juga, lamma qarabat wafata Ustadzi Abi Mansur Al-Maturidi rahimallahu ta'ala, menjelang masa-masa kewafatan guru Abu Mansur Al-Maturidi, semoga Allah mengasihinya, wa kana yauma idin ibnu thamanina sanatan, ketika itu gurunya telah berusia 80 tahun. Famarada asy-syaikhu fa'amara Aba Mansur an yatluba abdan limithlihi,
sinan wa yashtarihu wa ya'taquhu. Dan ketika itu, pada waktu itu, guru Ibnu Mansur Al-Maturidi mengalami sakit dan memerintahkan kepada Abi Mansur Al-Maturidi untuk mencarikan budak yang sama sepertinya, yakni yang berusia 80 tahun, wa ya'taquhu anhu, untuk wa yashtarahu wa ya'taquhu anhu, untuk membelinya dan juga memerdekakannya, yakni memerdekakan budak yang telah berusia 80 tahun. Fatalaba Abu Mansur fama wajada mithlu hadzal abdi. Maka dengan segera Abi Mansur Al-Maturidi mencarikannya atau mencarikan budak tersebut untuk dihadiahkan kepada gurunya. Maka ia bertanya kepada orang-orang, di manakah aku bisa mendapatkan seorang budak yang berusia 80 tahun? Faqalu, maka orang-orang itu yang mendengar Abi Mansur Al-Maturidi mengatakan hal tersebut, maka orang-orang berkata, kaifa tajidu abdan ibnu thamanina sanatan wa huwa yabqa ala rikki walam ya'tiq. Bagaimana, kata orang-orang tersebut, bagaimana ada budak yang berusia 80 tahun masih dalam status sebagai budak dan belum merdeka, kata orang-orang tersebut. Maka faraja'a Abu Mansur, maka Abu Mansur pulang ila ustadihi fa akhbarahu, kepada ustadznya dan memberitahukan kepada gurunya an maqalatin nas, atas perkataan orang-orang tadi. Falamma sami'al ustadu, maka ketika telah dijelaskan oleh Abi Mansur Al-Maturidi, maka didengarlah oleh gurunya hadzal maqalah, yakni tadi perkataan-perkataan orang tersebut. Wada'a ra'sahu 'ala turabi wa naja rabbahu, maka guru Abi Mansur Al-Maturidi menaruh kepalanya di atas tanah ataupun bermunajat ataupun bersujud di atas tanah untuk bermunajat atau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan ia berkata, yakni guru dari Abi Mansur Al-Maturidi, innal makhluqa la yahtamilu karumahu idza balagha abdahu thamanina sanatan bi an yabqa ala riki bal ya'taqahu. Ya Allah, sesungguhnya tidak budak yang telah berusia 80 tahun itu sudah tidak ada kecuali ia sudah dimerdekakan. Fa ana balagtu thamanina sanatan, dan aku, kata guru tersebut, dan aku telah berusia 80 tahun. Fa kaifa la ya'taqani minan nari, dan bagaimana engkau tidak memerdekakanku dari api neraka. Wa anta karimun jawadun azimun ghafurun syakurun, karena sesungguhnya engkau maha pengasih, dermawan, agung, pengampun, dan juga penerima syukur. Ini perkataan dari guru Abu Mansur Al-Maturidi. Fa'ataqahu Allah ta'ala bihasanin munajatihi, maka dari hal tersebut, maka akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerdekakan sang guru, yakni gurunya Imam Abi Mansur Al-Maturidi, dari neraka karena kebaikan kemunajatannya. Dimerdekakan di sini adalah untuk menghindarkan ataupun menjauhkannya daripada api neraka. Cerita yang pertama menceritakan ketika Ali radhiyallahu taala anhu ingin pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ali radhiyallahu anhu melihat seseorang orang tua berjalan dengan pelan di depannya, maka Ali radhiyallahu anhu tidak ingin mendahulinya karena ia memuliakan dan mengagungkan orang tua tersebut. Sampai-sampai matahari ingin muncul ketika itu. Maka ketika telah sampai di depan masjid,
orang tua tersebut tidak masuk ke dalam masjid, akan tetapi Ali mengetahui bahwasanya ia, yakni orang tua tersebut adalah seorang Nasrani. Maka Ali pun masuk ke masjid untuk sholat berjamaah subuh bersama Rasulullah SAW. Dan ketika masuk masjid, Ali melihat Rasulullah SAW dalam keadaan ruku. Maka Ali pun datang dan ikut sholat dan masih sempat ikut sholat berjamaah ketika ruku tersebut. Maka ketika selesai sholat tersebut, maka Ali pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal seperti ini, yakni melamakan ruku?" Biasanya kata Ali, "Karena sesungguhnya engkau itu biasanya tidak melakukan hal ini." Nah, dan orang-orang pun bertanya, "Mengapa engkau melakukan hal seperti ini ya Rasulullah?" Maka Rasul pun berkata atau bersabda, "Sesungguhnya malaikat Jibril ketika aku ruku menahanku dengan sayapnya. Ketika itu maka Jibril pun datang kepada Rasulullah SAW dan berkata kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Muhammad, aku menahan ketika engkau ruku,' kata malaikat Jibril, 'karena ketika itu Ali radhiyallahu anhu ingin sama-sama sholat berjamaah bersamamu, akan tetapi di perjalanan ia melihat seseorang yang tua di depannya dan ia memuliakannya dengan tidak mendahuluinya. Karena hal tersebut maka aku melamakan atau menahanmu di dalam ruku," seperti itu. Nah, malaikat Jibril mengatakan hal ini bukanlah hal yang luar biasa, akan tetapi hal yang luar biasa adalah ketika malaikat Mikail diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan matahari agar tidak terbit dahulu. Untuk siapa? Untuk Ali. Agar apa? Agar Ali radhiyallahu anhu dapat melaksanakan sholat berjamaah subuh bersamamu. Nah, dari cerita yang pertama ini dapat disimpulkan bahwasanya menghormati yang lebih tua itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh semua orang. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai salah satu materi di dalam nahwu, yakni mengenai babul maf'ul ma'ah. Baik. Al-maf'ulul ma'ahu wa huwa al-ismul mansubul ladzi yudhkaru ba'da wawi bima'na ma'a libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu masbuqan bi jumlati fiha fi'lun aw ismun fihi ma'na al-fi'lu wa harfahu nahwa ja'al amiru wal jaishu wa istawal ma'a wal khushbata wa ana sa'irun wan naila wa qad yajibun nasaba ala al-maf'uliyati nahwa al-mithalaini al-akharaini wa nahwa la tanahu anil qabihi wa itanahu wa mata zaidun. Nah, al-maf'ul ma'ah itu adalah al-ismul mansub, yakni isim yang mansub atau isim yang dinasobkan, alladzi yudhkaru, yang sering disebut ba'da wawin, setelah huruf wawu, bimakna ma'a, yang mana huruf wawu tersebut diartikan atau bermakna bersama. Wawunya bukan bermakna dan, akan tetapi wawu tersebut bermakna bersama. Libayani man, untuk menjelaskan siapa atau apa, atas apa dilakukan hal tersebut.
fu'ila ma'ahul fi'lu masbuqan bi jumlati fiha fi'lun ataupun al-maf'ul ma'ah yaitu ismun fihi makna isim yang mana di dalamnya terdapat makna al-fi'lu yakni makna fi'il wa harfahu dan juga hurufnya bermakna fi'il. Nah, di sini terdapat 3 contoh. Yang pertama yaitu ja'a al-amiru wal jaisha. Ja'a datang al-amir seseorang pemimpin wal jaisha bersama pasukannya. Nah, wawu di sini menjadi wawul ma'ah, yakni yang sesuatu yang menasobkan isim setelahnya. Mana isimnya? Isimnya adalah al-jaisha. Al-jaisha pasukan, dalam bahasa Indonesia berarti pasukan. Di sini ia menjadi nasab. Mengapa? Karena sebelumnya terdapat huruf wawu. Nah, bisa baca kembali di dalam kaidah al-ismul mansub alladzi yudkaru ba'da wawi. Nah, sesuatu isim yang mansub yang mana disebutkan setelah huruf wawu. Nah, di sini setelah huruf wawu ada isim mansub, yakni al-jaisha pasukan yang mana ia menjadi nasab karena adanya huruf wawu sebelumnya. Yang kedua, istawa al-ma'a wal khoshbata. Nah, al-ma'u wal khoshbata. Nah, al-ma'u di sini menjadi fi'il sama seperti al-amir di sini. Al-ma'u juga menjadi fi'il. Wawu di sini juga menjadi wawu bimakna ma'a. Wawu yang mana di dalamnya bermakna bersama. Al-khoshbata di sini menjadi isim mansub yang mana ia dinasobkan karena adanya huruf wawu yang ada sebelum kata al-khoshbata tersebut. Nah, ana sairun wan nila. Kalimat ini juga sama seperti 2 kalimat yang di atas. Sairun menjadi fi'il dan anil wa menjadi wawu bimakna ma'a, wawu yang bermakna bersama. Anila di sini adalah isim yang dinasobkan karena sebelumnya terdapat huruf wawu yang mana huruf wawu tersebut menjadikan isim setelahnya nasab. Seperti itu. Jadi kesimpulannya atau inti dari al-maf'ul ma'ah yaitu isim yang mansub atau yang berharokat fathah, ya mansub itu yang berharokat fathah, alladzi yang yudkaru ba'da wawi disebutkan setelah adanya huruf wawu atau huruf waw, bimakna yang mana huruf wawu tersebut bimakna bermakna di dalamnya ma'a bersama, bukan wawu bermakna dan, tetapi wawu yang mana di dalamnya bermakna bersama. Libayani manfu'ila untuk menjelaskan siapa yang melakukan hal tersebut atau dengan siapa hal tersebut dilakukan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai kitab Mawa'idul Syuriyah hadis yang ketiga dan juga mengenai nahwu yakni maf'ul ma'ah. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang kita fahami dalam materi ini dapat kita amalkan dan dapat menambah wawasan kita serta dapat menjadikan kita menjadi seorang yang berilmu, seorang yang bersemangat di dalam mencari ilmu dan juga menjadi orang yang sukses di dunia maupun akhirat. Mungkin cukup sekian. Syukran jazilan ala kullihi yumkinillah hadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a
طلبتنا وطالبتنا